jam 8 kirang sebagai acara kanggo ceramah ieu dan kultum anu bari disanggakeun ku Ustaz Zakir waktos sina tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Amma ba'du, qabaltuka bi wasin qabul wa khatamtu ala famika bi fakhrir rasul wa tutawwi'uni bi aisi ma aqul. Allahu akbar. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan saya muliakan kepada para sesepuh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para jamaah dan jamiah semuanya, jamaah Ratibul Athos dan Asmaul Husna yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat afdal sekali, yuk kita panjatkan rasa puji syukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Umargi sampai detik ayeuna alhamdulillah abdi sadaya masih dipasihan kesehatan, kekuatan, jeung kesempatan. Sehingga dengan nikmat sehat, kuat dan sempat kita semua dapat berkumpul bermuajahah di Musholah Ali Al Barokah Binong, ya, Kecamatan Binong, dalam kondisi sehat walafiat tanpa gangguan suatu apapun. Para jamaah Ratibul Athos dan Asmaul Husna, sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, sebelum saya menyampaikan apa yang tersurat dan tersirat di hati saya juga tidak ketinggalan izinkan untuk memberikan kemuliaan, kehormatan kepada para ustadz. Ada Kang Ustadz Firman, ada Kang Ustadz Gus Nahdudin, dan juga Kang Ustadz Gus Hasan dan juga Gus yang lain. Semuanya mudah-mudahan diberkahi, semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Sholawat sinarang salam yuk kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mangga sareng-sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholat Nabi kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, sekarang adalah bulan Rajab. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan masalah ini karena banyak acara ya
Jadi intinya saja Rajab itu hurufnya 3, Ro, Jim, dan Ba. Itu ada sebagian ulama mengartikan bahwa Ro-nya itu adalah Rasulullah, Jimnya Jibril, Ba-nya Buraq. Kalau ada peringatan di kampung-kampung itu namanya Rajaban. Tahu nggak Pak Rajaban? Apa artinya Rajaban? Slender, rajanya ban. Slender berarti. Rajaban. Tetapi Rajab itu Ro-nya Rasulullah, Jimnya adalah Jibril, Ba-nya Buraq. Tahu nggak Buraq? Ibu-ibu nggak gorok. Buraq itu adalah kendaraan waktu Rasulullah Isra. Isra, bukan Mi'raj. Kalau Mi'raj lain lagi, tidak naik Buraq ya. Isra itu naik kendaraan bernama Buraq. Lain ibu-ibu nganggo rok kade ya. Jinnya adalah Jibril. Jibril adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan atau mengantarkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat Rajaban dia menemani waktu Isra. Kemudian Rasulullah, Rohnya Rasulullah itu Kanjeng Nabi Muhammad yang perlu kita contoh tingkah lakunya, dari ucapannya, perbuatannya, dan akhlaknya. Insya Allah ya, kita tiru, kita teladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam sebuah kitab ada juga dijelaskan bahwa kalimat Rajab itu rohnya rahmatullah, kasih sayang Allah. Jinnya adalah jirmul abad, dosa hamba Allah. Kemudian baknya adalah birullah, kebaikan Allah. Artinya dosa hamba Allah dijepit oleh rahmat Allah dan birullah, maka dosa itu akan lebur, akan hancur dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Itulah kehebatan bulan Rajab. Dan pada bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Karena apa? Karena pada bulan Rajab adalah terjadi peristiwa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yaitu terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, yuk kita perbanyak amal kita, ibadah kita, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya hanya pesen 3S saja di sini. Pesen 3S. Gak usah banyak-banyak lah, asal 3S diamalkan, insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Apalagi sebagai orang NU, ya, sebagai orang NU banyak amaliyah NU, amaliyah ibadahnya, ya. Sekarang menuju 1 abad kebangkitan NU perlu kita teladani, perlu kita contoh, perlu kita terus maju kembangkan Nahdlatul Ulama ini. Insya Allah. Para jamaah, apakah itu 3S? 3S adalah singkat saja biar cepat. S pertama adalah sholat. Apa? Sholat. S pertama adalah sholat. Karena Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah adalah untuk menerima langsung perintah sholat yang dulunya 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti sholat 50 waktu. Amin ya rabbal alamin. Apa pertama? S, sholat. Syukur-syukur sholatnya di musolah Ali Alba. Syukur-syukur. Minimal kalau nggak bisa ya di rumah sholat. Kadang-kadang di sana-sana, ya, di sana-sana ini ada yang tidak sholat. Kalau di sini alhamdulillah sholat semuanya, insya Allah. Sholat semua kira-kira. Yang sudah sholat, mari kita sholat, tingkatkan sholat kita. Yuk jamaah di musola di masjid. Yang belum sholat, ayo cepat sholat. Mumpung masih sempat, mumpung masih sehat, sedurungnya teka malaikat. Bahaya kalau sudah datang malaikat. Ya, yuk. Yang sholatnya belang bentong ada di sini. Jadi anak, ayo dirapeti, ditutup sholatnya, disempurnakan supaya kita semua selamat di dunia dan akhirat. S yang kedua, ya, yaitu sholawat. Apa? Sholawat. Kalau kita tanyakan sekarang Allah lagi apa, jawabnya yang paling tepat adalah sedang sholawat. Allah itu sedang sholawat. Apa dasarnya? Innallaha wa malaikatahu yusallu. Kalimatnya yusallu nalan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat. Selalu.
Makanya Allah sedang bersolawat sekarang. Dan hebatnya solawat adalah kalau Allah perintahkan sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah perintahkan zakat, Allah nggak pernah melakukan zakat. Allah perintah istighfar, tidak pernah. Masa Allah istighfar, kan aneh. Allah perintah haji, Allah nggak pernah haji. Tapi dikala Allah perintahkan sholawat, Allahnya dulu yang berselawat. Malaikat dulu yang berselawat. Kemudian berperintahan kepada para orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Benar? Shalluna 'alan nabi. Wa yusallimu taslima. Baru perintahkan, tapi Allahnya dulu yang berbuat. Ini hebatnya sholawat. Dan kata Allah, barang siapa yang membaca sholawat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, hadis Muslim, barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka akan mendapatkan rahmat 10 kali. Untung beli? Untung tidak? Untung sekali saja rahmat 10 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka Allah turunkan rahmat 100 kali. Alhamdulillah. Sedangkan Allah memasukkan hamba ke dalam surganya tidak karena ibadahnya, tapi ibadah wajib diperintah, wajib kita kerjakan. Tapi Allah masukkan hambanya ke dalam surganya bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirannya, tetapi birahmatillah, sebab rahmat Allah subhanahu, sebab kasih sayangnya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat Allah? Di antaranya adalah dengan memperbanyak sholat. Ini tadi dalilnya. Kemudian yang ketiga, singkat saja, adalah S yang ketiga. Siapa yang tahu? Para jamaah. S yang ketiga adalah sodakoh. Nah, awas ya. Sodakoh. Latihanlah bersedekah. Harta yang sesungguhnya itulah harta kita yang sudah dibelanjakan di jalan Allah, yang sudah disedekahkan di jalan Allah. Karena itu, ayo kita sedekah. Tiada hari tanpa sedekah, entah berapa. Terutama sedekah subuh. Insya kalau sholat subuh jamaah, bawa duit. Punya 100.000, bawa 100. Punya 50, bawa 50. Punya 10, bawa 10. Punya 5.000, bawa 5.000. Punya 2.000, bawa 2.000. Minimal udah 2.000 ya. Kalau 100.000 lampunya padang, neon. Kalau 50.000 patromak. Kalau 10.000 lilin. Kalau 5.000 korek api. Pendaprek goyang lampunya. Masa tapi lumayan. Insya Allah perbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan sebagian rezekinya, yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka bagaikan 1 biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji, maka berarti yang 1.000 dibalas 700.000. Sedekah 1 gram menjadi 700 gram. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Alimun tur ngudana ini, tur ngawaruhi, tur tahu apa yang kita perbuat. Karena itu marilah kita perbanyak. Yang ketiga, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan infak kita. Tiada hari tanpa sedekah. Insya dilatih. Tanpa latihan akan berat. Karena itu perlu dilatih. Sore siap duit, pagi berangkat bawa. Syukur-syukur setiap waktu. Kalau Syekh Ali Jaber itu sedekah tiap waktu, Pak. Syekh Ali Jaber tiap waktu sedekah dia. Kalau ke masjid selalu bawa duit, kamu sholat selalu bawa duit. Ada kotak masukin tiap waktu, entah berapa. Ya, kita kalau niru Syekh Ali Jaber barangkali terlalu jauh, terlalu bukan makomnya, maka ya setiap subuh ajalah. Karena sedekah subuh dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih hadisnya, akan turun 2 malaikat, yang satu mendoakan kebaikan, keberkahan,
akan menggantikan kesehatan dan seterusnya. Ya Allah, berilah kebaikan, berilah balasan kesehatan, berilah ganti ya Allah kepada orang yang sedekah subuh, kata malaikat. Satu-satunya ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang kikir, yang bakhil, yang kumet. Naudzubillah min dalik. Karena itu yuk minimal sedekah subuh karena langsung didoain oleh para malaikat. Insya Allah. Rupanya tidak panjang lebar dari saya, hanya itu saja. Kalau sudah diamalkan insya Allah akan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi S pertama, tingkatkan sholat. S yang kedua, perbanyak sholawat. S yang ketiga, selalu bersedekah setiap hari. Insya Allah. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.